Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai modul 5, yaitu mengenai VLAN dan trunking. Nah, VLAN dapat disebut juga dengan Virtual Local Area Network. Ya, misalnya di sini terdapat sebuah device yang dibagi menjadi 3 ruangan, dan 3 ruangan tersebut diberikan nama yang berbeda-beda. Misal di sini ruangan pertama diberi nama engineering, ruangan kedua diberi nama programming, dan ruangan ketiga diberikan nama marketing. Ruangan tersebut memiliki IP dengan network yang berbeda. Misal di ruangan 1 dengan IP 192.168.10.0/24, dan untuk ruangan kedua yaitu 192.168.20.0/24, dan untuk ruangan yang ketiga yaitu ruangan marketing menggunakan IP 192.168.30.0/24. Dan 3 ruangan tersebut memiliki bandwidth yang berbeda. Untuk ruangan 1 untuk engineering memiliki bandwidth yaitu 10 MB. Untuk ruangan programming karena lebih besar penggunaannya jadi menggunakan 20 MB, dan untuk ruangan ketiga untuk marketing karena untuk promosi pasti menggunakan bandwidth yang lebih besar, jadi menggunakan bandwidth 30 MB. Dan masing-masing ruangan tersebut dibedakan dengan menggunakan yang namanya VLAN. Untuk ruangan 1 digunakan menggunakan VLAN 10, ruangan 2 menggunakan VLAN 20, dan ruangan ketiga menggunakan VLAN 30. Nah, device-device tersebut disambungkan oleh yang namanya switch. Switch tersebut disambungkan dengan menggunakan yang namanya kabel. Nah, di sini secara fisikal switch hanya satu, tetapi secara logika atau secara bayangan angan-angan kita, switch ini ada 3, yaitu untuk menghubungkan engineering, programming, dan marketing. Nah, untuk fungsi VLAN sendiri yaitu untuk memanajemen dan untuk memecah broadcast domain, yaitu dengan memecah device-device tersebut, itu yang dinamakan VLAN. Nah, di sini kita akan praktekkan topologi VLAN di Cisco Packet Tracer. Kita gunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan membuat topologi dengan 6 PC dan 1 buah switch. Kita akan menambahkan 6 buah PC. Nah, teman-teman, untuk menambahkan PC agar mudah, kita maksudnya kita dapat menambahkan PC dengan cepat dengan menggunakan CTRL, lalu kita klik PC tersebut, lalu lepas CTRL-nya, lalu kita masukkan PC tersebut. Nah, begini, jadi kita tidak usah bolak-balik seperti tadi ya teman-teman. Nih, lalu kita sambungkan dengan 1 buah switch. Kita sambungkan dengan switch. Nah, kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Nah, untuk kabel sendiri ini agar tidak usah kita bolak-balik ke sini, kita bisa klik CTRL, menekan CTRL, lalu kita klik kabel tersebut, lalu lepas CTRL-nya, lalu kita bisa menambahkan kabel tersebut dengan mudah, dengan cepat. Itu ya teman-teman. Kita sambungkan dengan kabel. Nah, di sini kita berikan kotak seperti ini agar mudah. Kita berikan kotak di sini. Nah, di sini pada blok subnetnya di sini kita akan memberikan nama yaitu VLAN 10. Dan untuk sebelahnya, untuk PC 4 sampai PC 6 kita akan memberikan nama yaitu VLAN 20. Nah, untuk VLAN 10 ini kita akan memberikan IP yaitu 192.168.10.0/24. Dan untuk VLAN 20 kita akan memberikan IP yaitu 192.168.20.0/24. Nah, kita bisa berikan nama ruangan ini yaitu ruang 1 agar mudah. Lalu
untuk VLAN yang dapat kita konfigurasi atau dapat kita gunakan yaitu dari VLAN 1 sampai VLAN 4096, itu VLAN yang dapat kita gunakan. Nah, kita akan mengkonfigurasikan PC tersebut. Kita akan konfigurasi IP, kita ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. lalu kita akan salin CTRL-C agar lebih cepat. Kita ke PC 2, desktop, IP configuration, masukkan IP-nya, Ctrl+V, D2 dengan subnet mask yang sama ya teman-teman. Lalu untuk PC 3 kita masukkan sama juga, desktop, IP configuration, Ctrl+V, 3. Lalu kita konfigurasi PC pada VLAN 20. Kita ke desktop, IP configuration, masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita juga akan salin ini agar mudah. Ctrl+C, lalu kita ke PC lainnya. Sebentar, ini sepertinya kegeser. Kita ke PC 5, desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya, Ctrl+V, 2. Nah, setelah kita konfigurasi IP, lalu kita akan mengkonfigurasikan PC-PC tersebut untuk memasukkan ke VLAN-VLAN yang ingin kita konfigurasi. Jadi sebelumnya yang bisa kita lihat dari PC 1 ini menggunakan Fasternet 01, untuk PC 2 menggunakan Fasternet FA02, dan untuk PC 3 menggunakan FA03, untuk PC 4 menggunakan FA04, PC 5 menggunakan FA05, dan untuk PC 6 menggunakan FA06. Lalu kita akan konfigurasi VLAN tersebut. Kita masuk ke CLI, kita enter, lalu kita masuk ke mode global configuration yaitu conft. Kita akan mengkonfigurasikan VLAN 10 terlebih dahulu. Kita bisa masukkan perintah yaitu VLAN 10. Lalu kita berikan nama VLAN tersebut yaitu programming, name programming, enter. Lalu kita akan memasukkan interface yang akan dimasukkan ke VLAN 10 yaitu dengan perintah intfa0/1. Lalu masukkan perintah switch port mode akses. Nah, lalu kita masukkan komen lagi switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit, kita masukkan interface yang lain yaitu intfa0/2. Lalu kita masukkan ke mode switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit lagi, kita masukkan untuk interface 3 intfa0/3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, kita telah mengkonfigurasikan VLAN 10 dengan memasukkan interface FA01 sampai FA03. Lalu kita akan melihat hasil konfigurasi kita tadi, yaitu kita bisa mengetikkan exit dulu, kita bisa keluar dulu, lalu kita masukkan perintah do show VLAN brief. Nah, mohon maaf teman-teman. Oh iya, benar.
Nah, di sini kita telah mengkonfigurasikan VLAN 10. Di sini kita mengkonfigurasikan VLAN 10 dengan nama programming dan interface yang sudah aktif, yaitu FA01 sampai FA03. Ini yang telah kita konfigurasikan tadi. Lalu kita akan mengkonfigurasikan VLAN 20. Kita bisa langsung masukkan VLAN 20. Nah, di sini kita berikan nama yaitu marketing, name marketing. Nah teman-teman, tadi kan kita memasukkan interface-nya itu satu persatu. Nah, terdapat cara agar kita bisa memasukkan interface tersebut secara langsung, yaitu dengan menggunakan perintah interface rank fa0. Kita masukkan interface yang ingin kita masukkan, yaitu dari interface 0-4 sampai 6. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke mode switch port, mode akses. Lalu kita masuk lagi switch port, akses VLAN 20. Nah, lalu kita exit, kita lihat yang telah kita konfigurasi. Do show VLAN brief. Nah, di sini terdapat VLAN 20 dengan nama marketing. Ini sudah aktif ya statusnya. Dan port yang terhubung yaitu dari interface FA04 sampai interface FA06. Nah, ini yang telah kita konfigurasikan tadi. Lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari dari satu ruangan ini. Maksudnya dari VLAN 10 ya ke VLAN 10. Misal dari PC1, mohon maaf, kita ke menu simulation terlebih dahulu. Nah, di sini tidak terlihat semua. Kita bisa ke option, preference, lalu kita ke font. Kita pakai font 8, lalu kita apply. Nah, biar terlihat semua. Saya geser. Nah, kita akan lihat dari PC1 ke PC2. Nah, di sini mengirimkan pesan ARP. Lalu kita lanjutkan. Dari PC1 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Mereka akan mengirimkan pesan ke dalam VLAN yang sama. Lalu PC3 tidak akan membalas dan PC2 akan membalasnya ke switch, lalu switch akan memberikan lagi ke PC1. Nah, PC1 akan memberikan ke switch dengan pesan ICMP atau bisa disebut dengan ping. Lalu dari switch akan memberikannya lagi ke PC2 dan PC2 akan memberikan lagi ke switch, yaitu membalas pesan ICMP. Lalu dari switch akan mengirimkan lagi ke PC1 dan di sini sudah successful. Itu teman-teman yang dinamakan broadcast domain. Dari PC1 mengirimkan ke switch dan switch mengirimkan ke semua PC yang berada di VLAN 10 tersebut. Di sini sudah successful. Lalu kita akan mencoba mengirimkan dari PC3 ke PC5. Nah, di sini sudah berbentuk ICMP, artinya mereka sepertinya sudah berkenalan. Nah, lalu PC3 mengirimkan ke switch dan switch tidak bisa mengirimkan ke VLAN 20 dan pesan tersebut akan dikirimkan ke switch. Switch akan mengirimkan ke VLAN yang terhubung atau VLAN yang sama atau IP address dengan network yang sama dengan PC3. Jadi di sini dari PC3 dengan VLAN 10 tidak bisa memberikan pesan ke PC5 dengan VLAN 20 karena ini belum dikonfigurasikan lagi dan hasilnya pasti akan valid. Ini teman-teman, hasilnya sudah valid, ini tidak bisa mengirimkan pesan. Lalu kita ke real time. Nah, teman-teman, kita akan membuat ruangan kedua. Ruangan kedua ini juga menggunakan 6 buah PC dan 1 switch. Kita akan buat ruangan 2. Kita CTRL, klik PC-nya, lalu kita masukkan PC7, PC8, PC9, 10, 11, 12. Lalu kita akan masukkan switch. Kita masukkan switch di sini. Lalu kita sambungkan kabel, CTRL, kita klik kabelnya. Di PC7 CTRL
Nah, di sini kita ketik ruang 2. Kita beri identitasnya ruang 2. Lalu di sini kita berikan nama yaitu VLAN 10. Di sini VLAN 20. Lalu IP-nya sama yaitu 192.168.10.0/24. Lalu untuk yang di sini juga 192.168.20.0/24. Lalu kita masuk ke PC 7 IP configuration. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.4 dengan subnet mask 255.255.255. Ini kita salin saja, Ctrl C. Lalu kita ke PC 8 desktop IP configuration. Lalu kita konfigurasi 5. Stop IP configuration. Nah, untuk PC 10 ini yaitu VLAN 20 yaitu dengan IP 192.168.20.4 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu ini kita copy agar mudah. Lalu kita ke PC. Lalu kita akan mengkonfigurasi VLAN di switch tersebut. Kita masuk ke CLI, lalu kita enter. Kita masuk ke mode privilege, global configuration. Lalu kita akan mengkonfigurasi VLAN 10. VLAN 10, conft VLAN 10. Lalu berikan nama, name sama dengan yang tadi, programming. Kita masukkan interface-nya, interface rank FA0/1 sampai 3. Lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10. Nah, lalu kita exit. Kita akan konfigurasi VLAN 20. Name VLAN-nya yaitu marketing seperti yang tadi ya teman-teman, name marketing. Lalu masukkan interface-nya, interface rank FA0/4 sampai 6. Switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. Lalu kita akan melihat hasil konfigurasi kita tadi. Kita bisa exit. Lalu kita masukkan command do show VLAN brief. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ini yang telah kita konfigurasi yaitu VLAN 10 dengan nama programming dan interface yang terhubung yaitu FA01 sampai FA03, dan untuk VLAN 20 dengan nama marketing ini sudah aktif, dan interface yang terhubung yaitu interface FA04 sampai FA06. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar yang namanya terang. Terang ini menghubungkan antara switch satu dengan switch yang lainnya dengan membawa VLAN-VLAN tersebut. Nah, untuk terang ini kita bisa mengonfigurasikannya. Kita sambungkan dengan kabel terlebih dahulu antara switch tersebut, lalu kita
lihat di sini switch 1 terhubung dengan FA07, dan untuk ruang 2 untuk switch 2 terhubung dengan FA07 juga. Lalu kita akan mengkonfigurasikannya. Kita bisa masuk ke switch 1. Enter dulu, kita masuk ke global configuration. Lalu kita masukkan perintah interface FA07. Lalu kita masukkan ke mode terang, switch port mode terang. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasikan ke mode terang. Lalu kita akan melihat apakah sudah terkonfigurasi. Kita masukkan perintah do show interface terang. Nah, di sini sudah terdapat FA07 dan statusnya yaitu trunking. Lalu kita akan konfigurasi di ruang 2. Kita bisa enter, masuk ke global configuration. Lalu kita masukkan perintah interface FA07, lalu switch port mode terang. Lalu kita akan melihat hasilnya yaitu do show interface terang. Dan di sini bisa kita lihat bahwa untuk interface FA07 statusnya yaitu sudah terang. Lalu kita akan belajar yang namanya alawat terang. Nah, alawat terang di sini terang di sini berfungsi untuk mengetahui VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Kita bisa ke switch, lalu kita ketikkan perintah show interface terang. Maaf, ini belum terpencet. Kita bisa masukkan perintah do show interface terang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk port 07 alawat terangnya yaitu 1 sampai 10.05. Nah, untuk mengkonfigurasi alawat terang, untuk membatasi VLAN berapa saja yang bisa diizinkan untuk melewati interface FA07, kita bisa mengkonfigurasikannya dengan perintah. Kita masukkan int FA07, lalu kita masukkan perintah switch port terang alawat VLAN. Nah, kita masukkan VLAN berapa saja yang ingin kita izinkan. Di sini saya akan mengizinkan yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kita enter, lalu kita exit. Kita lihat apakah sudah terkonfigurasi. Kita lihat do show int terang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk port FA07 alawat terangnya yang bisa alawat terangnya yaitu VLAN 10 sama 20 saja. Jadi selain VLAN ini tidak bisa melewati FA07. Lalu kita akan mengkonfigurasikannya juga di switch 1 yaitu int FA07 switch port terang alawat VLAN. Kita izinkan yaitu 10 dan 20 saja. Lalu kita exit, do show int terang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk port FA07 di switch pertama yang diizinkan yaitu hanya VLAN 10 dan 20. Selain itu tidak boleh atau tidak diizinkan ya teman-teman. Lalu kita akan membuat ruangan yang ketiga. Ruangan ketiga sama seperti pada ruangan pertama dengan ruangan kedua, yaitu dengan 6 buah PC dan 1 switch. Kita bisa menambahkan PC-nya 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lalu kita akan memasukkan switch. Masukkan di sini. Kita berikan kabel. Ctrl C kabel. Kita sambungkan.
Nah, di sini kita akan berikan yaitu yang namanya VLAN 10. VLAN 10 yang di sini yaitu VLAN 20. VLAN 20 dengan IP yang sama seperti ruangan sebelumnya, yaitu 192.168.10.0/24. Dan untuk VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Dan di sini kita berikan namanya yaitu ruangan 3. Ruang 3. Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP-nya. Maaf, kita akan konfigurasi IP pada PC. Kita masuk ke PC 13, desktop IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.7. Ini kita salin saja biar cepat. Ctrl C. Kita ke C14. Desktop IP configuration, kita masukkan IP-nya Ctrl V 8 netmask. Desktop IP configuration Ctrl V 8, mohon maaf salah, 9. Nah, untuk PC 16 ini yaitu VLAN 20. Kita berikan IP 192.168.20.7. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita Ctrl C. Lalu kita ke PC 17, desktop IP configuration, kita masukkan Ctrl V D8. Oke, kita masukkan lagi. Nah, setelah kita konfigurasi IP-nya, lalu kita akan mengkonfigurasikan di switch ini. Kita masuk ke CLI, lalu kita ke mode global configuration conft. Kita masukkan yaitu VLAN 10, name programming. Lalu kita masukkan interface-nya, interface rank. Ini dari FA01 sampai 3. Lalu kita switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10. Lalu kita akan exit, kita konfigurasi VLAN 20. VLAN 20, name marketing, interface rank FA04 sampai 6. Lalu kita switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20. Ini kebanyakan. Lalu kita exit, kita akan lihat yang telah kita konfigurasi. To show VLAN brief. Nah, di sini ini yang telah kita konfigurasi yaitu VLAN 10 programming sudah aktif dengan interface FA01 sampai FA03, dan untuk VLAN 20 dengan nama marketing ini sudah aktif dengan interface FA04 sampai FA06. Lalu kita akan ke mode terang. Kita akan terangkan ini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Lalu di sini untuk switch 2 yaitu dengan FA08 dan switch 3 ini dengan FA07. Lalu kita ke switch 2. Lalu kita akan memasukkan yaitu masukkan interface terlebih dahulu. INT FA tadi 8. Lalu switch port mode
port mode terang, lalu kita enter. Di sini sudah. Lalu kita exit, kita lihat do show INT terang. Nah, di sini sudah ada port 0.7 sampai dan port 08, port FA08 ini sudah statusnya yaitu terang, tapi di sini allowednya belum kita setting. Kita setting allowednya yaitu switch port mode, mohon maaf tidak ada modenya, switch port terang allowed VLAN 10 20. Switch port terang FA08, lalu kita ke switch port ini, kita exit to show INT terang. Kita lihat, dan di sini allowed terangnya juga sudah kita setting ya teman-teman, sudah kita konfigurasi maksudnya. Lalu konfigurasi untuk yang switch 3, kita bisa masukkan interface-nya terlebih dahulu. Interface FA07 switch port mode akses, mohon maaf salah, switch port mode terang. Lalu kita masukkan lagi yaitu switch port kita masukkan switch, enggak, mohon maaf teman-teman, kita masukkan ke switch port ini, langsung ke allowed aja, terang allowed VLAN 10 dan 20. Lalu kita exit, kita lihat do show INT terang. Nah, di sini sudah ada port FA07 dan status terang. Lalu untuk portnya itu di sini untuk allowednya yaitu VLAN 10 dan 20. Ini kita akan menambahkan lagi yang namanya switch multilayer. Kita tambahkan switch multilayer. Kita tambahkan di sini. Lalu kita sambungkan dengan kabel. Kita sambungkan ya teman-teman. Di sini. Dan di sini switch multilayer menggunakan interface FA01, dan di sini untuk switch ruangan 3 ini menghubungkannya dengan switch FA08. Lalu kita akan menerangkan switch tersebut yaitu interface FA08 switch port mode terang. Kita akan menerangkan switch multilayer tersebut. Lalu kita masukkan perintah untuk yang allowed switch port terang allowed VLAN 20. Lalu kita exit, kita lihat yaitu dengan do show INT terang. Yang bisa dilihat di sini untuk switch 3 sudah terdapat FA08 dan FA07 dengan status trunking. Ini sudah terang. Lalu untuk allowednya hanya untuk VLAN 10 dan 20 saja. Dan di sini kita terdapat dua switch, yaitu switch biasa dan switch multilayer. Di sini kita akan mengkonfigurasikannya. Kita masuk ke switch CLI. Kita no saja. Lalu kita masuk ke configuration. Lalu kita akan menerangkan switch multilayer tersebut yaitu INTFA01. Lalu kita masukkan switch port mode terang. Nah, di sini pada switch multilayer
Di sini komennya yaitu reject. Nah, di sini terdapat dua switch, yaitu switch Cisco dan switch multilayer. Nah, di sini terang terdapat beberapa jenis, yaitu ISL untuk Cisco dan 802.1q untuk open standard. Nah, jika Cisco bertemu dengan yang RUIC, yang ini bertemu RUIC, maka bisa dikatakan .1q atau open standard. Nah, switch multilayer dukung keduanya, yaitu mendukung ISL dan .1q. Sedangkan switch 3 tidak mendukung pada ISL, ia hanya mendukung .1q. Jadi jika kita melakukan konfigurasi terang, interface-nya akan langsung terhubung kepada .1q. Itu jika kita konfigurasi di switch 3. Jika multilayer, dia bingung, dia mau menggunakan yang ISL atau yang .1q. Kita akan mengkonfigurasikan switch multilayer. Kita akan konfigurasikan encapsulation-nya dulu. Ini di sini switch-nya yaitu mendukung encapsulation. Kita akan mengkonfigurasikannya yaitu dengan perintah switch port terang encapsulation. Kita akan menggunakan yang .1q ya teman-teman, .1q. Kita enter, lalu kita masukkan komen switch port mode terang. Lalu kita akan mengecek statusnya, kita exit, lalu kita berikan do show int terang. Nah, di sini untuk switch multilayer dengan port FN01 ini sudah menggunakan encapsulation. Encapsulation-nya yaitu 802.1q dan statusnya masih trunking ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dynamic terang protokol atau bisa disebut dengan DTP. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai akses dan terang. Akses menuju ke end device, sedangkan terang menuju ke switch. Nah, di sini terdapat dynamic baru yang belum kita dipelajari, yaitu dynamic desirable dan dynamic auto. Nah, di sini terdapat tabel DTP. Nah, contoh, semisal di sini terdapat dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka hasilnya akan akses. Dan misal dynamic desirable bertemu dengan terang, maka hasilnya akan terang. Nah, di sini semisal terdapat contoh, sebuah PC, terdapat dua buah PC. Misal ada PC 1 dengan mode terang, lalu PC 2 dengan mode akses, maka hasilnya akan not recommendation atau tidak bisa digunakan. Kabel tersebut akan not recommendation. Lalu misal ada contoh lagi, switch 1 yaitu dynamic desirable bertemu dengan terang, maka hasilnya akan terang karena sifat dari dynamic tersebut. Sebentar, kita kecilkan terlebih dahulu. Karena dynamic auto ini bersifat menunggu, sedangkan dynamic desirable bersifat mengajak, terang bersifat memaksa, dan akses bersifat memaksa. Nah, misal di sini dynamic desirable bertemu dengan terang, maka mengajak bertemu dengan memaksa, maka hasilnya akan terang atau memaksa. Dynamic desirable ini dipaksa oleh terang agar menjadi terang. Lalu jika misal dynamic desirable bertemu dengan akses, maka hasilnya akan akses. Nah, di sini kita akan belajar mengenai DTP di Cisco Packet Tracer. Kita langsung buat saja topologinya. Kita masukkan dua buah switch. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatic ini. Nah, di sini ini kan tandanya masih oranye. Agar cepat kita langsung saja
ke fast forward ini. Nah, ini tandanya sudah hijau, berarti sudah terhubung. Lalu kita masuk ke switch 4, kita ke menu CLI, kita enter. Lalu kita masuk ke mode privilege, enter. Lalu kita masukkan perintah show INTFA 0/1 switch port, kita enter. Nah, di sini ada administratif mode dan operasional mode. Nah, pada administratif mode di sini adalah dynamic auto. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Administratif auto ini adalah yang yang sedang dijalankan atau yang sedang dikonfigurasi, sedangkan pada operasional mode yaitu hasil yang dijalankan. Dan di sini administratif modenya yaitu dynamic auto atau menunggu. Nah, untuk operasional modenya yaitu static access. Lalu kita akan melihat pada switch yang berikutnya. Kita masuk ke mode privilege dan masukkan perintah show interface FA 0/1 switch port. Kita akan melihat modenya juga. Mohon maaf, kita akan melihat dynamicnya switch port. Nah, di sini administratif modenya yaitu dynamic auto dan operasional modenya yaitu static access. Jadi dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka hasilnya akan static access karena menunggu bertemu menunggu, hasilnya adalah akses. Lalu kita akan mengubah dynamic auto menjadi dynamic disable agar hasilnya terang. Kita masukkan saja perintahnya INTFA 0/1. Mohon maaf, kita masuk ke itu global configuration terlebih dahulu, conft, lalu kita masukkan INTFA 0/1. Lalu kita masukkan ke mode switch port, mode dynamic disable, kita enter. Lalu kita lihat lagi, kita ke mode privilege, lalu kita masukkan perintah yaitu show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini administratif modenya yaitu dynamic disable dan operasional modenya berubah menjadi terang. Nah, karena mengajak bertemu dengan mohon maaf, pada switch 4 tadi kan menunggu. Nah, di switch 5 yaitu dynamic disable atau mengajak, jadinya diajak atau menjadi mode terang. Lalu kita akan mengubah pada switch 4 agar menjadi mode terang. Itu dengan perintah kita masuk ke global configuration terlebih dahulu, lalu masukkan interface FA 0/1, lalu kita masukkan ke mode terang switch port, mode terang. Lalu kita akan melihatnya, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke mode privilege. Yaitu show INTFA 0/1 switch port, enter. Nah,
Di sini administratifnya sudah berubah menjadi terang dan operasional modenya sudah menjadi terang karena switch 4 ini karena terang ada maksa jadi terang. Administratif modenya yaitu terang atau bisa disebut dengan memaksa, maka operasional modenya juga berubah menjadi terang. Lalu kita akan melihat pada switch 4. Mohon maaf, ini switch 4. Kita akan melihat pada switch 5. Kita akan melihat yaitu show INTFA 01. Maaf, kita ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Kita masukkan do show interface FA 0/1 switch port. Nah, bisa dilihat di sini di switch 5 modenya yaitu dynamic desirable dan operasionalnya berubah menjadi terang karena mengajak bertemu dengan memaksa pada switch 4, maka hasilnya akan terang. Jadi kesimpulannya, pada switch 5 itu bersifat mengajak, sedangkan pada switch 4 itu bersifat memaksa, maka switch 5 dipaksa untuk menjadi terang atau yang bersifat memaksa tersebut. Setelah itu kita akan belajar mengenai tagged dan untagged. Nah, di sini kita akan mencoba ke mode simulation. Kita ke mode simulation terlebih dahulu. Kita ke mode simulation, lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 12 ke PC 16. Nah, di sini pesannya berbentuk ARP. Lalu dari PC 12 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan nge-broadcast ke switch yang lain. Dan di sini dari switch ke switch itu bisa dinamakan yang namanya tagged. Lalu switch akan men-broadcast dan yang PC yang dituju akan menerima dan akan membalasnya. Lalu dikirimkan ke switch akan dikirimkan lagi ke switch, itu namanya tagged ya teman-teman. Lalu bisa kita lihat di sini pada layar ini terdapat .1Q. Jadi tagged bisa dilihat dari pesan yang dikirim dari switch ke switch, dan paket tersebut terdapat yang namanya .1Q, itu namanya tagged. Sedangkan untagged itu pesannya tidak ada yang namanya .1Q, jadi tidak memiliki .1Q. Itu yang dinamakan untagged dan tagged. Lalu kita akan belajar yang namanya native VLAN. Kita akan buka ke switch pertama, lalu kita ke mode global configuration. Kita masukkan const, lalu kita masukkan perintah show interface terang. Mohon maaf jika di sini menggunakan do show interface terang. Nah, di sini pada port FA07 terdapat native VLAN yaitu 1, dan ini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Ini yaitu default ini namanya by default atau native VLAN-nya itu hanya 1 saja. Lalu kita akan ke switch 2. Standar, kita masuk ke mode global configuration const, lalu kita akan melihat yaitu do show interface terang. Nah, di sini terdapat port FA07 dan FA08 dengan native VLAN 1. Ini statusnya sudah trunking ya teman-teman, tetapi native VLAN-nya yaitu by default atau 1. Ini masuk ke mode configuration yaitu const, lalu kita akan mengubah kita lihat dulu do show. Kita lihat interface berapa yang berhubung. Do show INT terang.
Nah, kita akan mencoba mengganti yang Western Net 7. Native VLAN-nya saya akan menggantikan yaitu 20. Kita akan mencobanya yaitu dengan cara INTFA 0/7. Lalu kita masukkan switch port, terang, native VLAN. Misal kita masukkan VLAN 20. Lalu kita exit. Kita lihat do show INT terang. Nah, bisa kita lihat pada Western Net 7 ini native VLAN-nya sudah diganti menjadi 20. Lalu kita akan mencoba mengirimkan pesan. Kita masuk ke mode simulation. Kita akan mencoba mengirimkan dari PC 12 ke PC 18. Nah, di sini ini bentuknya ARP. Lalu ini akan terkirimkan di switch akan membroadcast, lalu akan dikirimkan lagi, dan PC yang tertuju itu akan membalasnya. Coba kita lihat. Dan di sini tidak ada tagnya ya teman-teman. Ini tidak ada pesan dari .1Q karena mereka sudah memiliki yang namanya native VLAN. Jadi gunanya native VLAN ini untuk mengirimkan pesan tanpa mengirimkan .1Q. Nah, ini kita delete saja, lalu kita current time. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan native VLAN tersebut? Kan tadi kan kita sudah mengkonfigurasi ini menjadi native VLAN 20. Nah, untuk mengembalikannya lagi, kita bisa ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface yang ingin kita ganti, interface FA08. Lalu kita ke switch port, native VLAN. Kita ganti menjadi native VLAN 1. Mohon maaf, switch port, terang, native VLAN 1. Nah, lalu kita exit. Coba kita lihat lagi dengan do show INT terang. Mohon maaf, typo. Do show INT terang. Nah, di sini pada part FA08 ini sudah kita ganti lagi menjadi native VLAN 1. Lalu kita akan menggantinya di ruangan yang tadi kita konfigurasi juga. Kita masukkan interface-nya INTFA07. Lalu kita masuk ke FA07. Lalu kita masukkan perintah switch port, terang, native VLAN. Kita ubah menjadi native VLAN 1 ya teman-teman. Nah, udah, kita exit. Lalu kita lihat to show INT terang, enter. Nah, di sini pada Western Net 7 native VLAN-nya sudah kembali menjadi 1. Nah, begitulah kira-kira caranya. Nah, begitulah kira-kira penerangan atau penjelasan materi tentang modul 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada perkataan yang kurang bisa dipahami, yang tidak bisa dipahami, mohon dimaafkan karena kita juga sesama lagi belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.